Selamat malam ya. Pada saat ini kita akan membahas materi kita pada pertemuan ke-6 terkait dengan audit program piutang usaha. Nah, saya mengharapkan adik-adik sekalian menyimak penjelasan materi kita ini mulai dari awal hingga selesai ya. Nah, saya mengharapkan adik-adik sekalian juga akan dapat memahami atas penjelasan materi yang saya sampaikan ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like ya, tekan like ya, kemudian Anda komen ya, komen seperti yang biasa sebagai wujud bahwasanya Anda sudah mengikuti atau menyaksikan penjelasan ini. Maka Anda berikan ya pada komen YouTube penjelasan ini nama, MPM, dan komen Anda ya. Silakan kalau ada mau Anda tanya, silakan Anda tanya pada konten komen tersebut. Nah, baik, kita mulai ya. Nah, kalau kita lihat audit program piutang usaha ya, di sini ada 8 langkah-langkah yang akan kita lakukan ya, dari tes substantif ya piutang. Nah, kalau kita lihat tes substantif kita ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwasanya langkah pertama itu memverifikasi kecocokan daftar piutang usaha dan kesesuaiannya dengan buku besar piutang usaha ya. Nah, penjelasannya bisa kita lihat di tes substantif, penjelasan tes substantif kita ya. Nah, dalam memverifikasi saldo piutang usaha, bandingkan kesesuaian saldo piutang usaha di neraca dengan saldo di buku besar dan penjumlahan buku pembantu piutang. Oke, jadi ini mau kita lakukan ya. Langkah-langkahnya mohon Anda ikuti. Saya akan tunjukkan sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di buku laporan ya, tentunya di neraca. Nah, kita lihat posisi daripada piutang usaha ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya piutang usaha untuk X0 itu sebesar 23.250. Sedangkan untuk piutang usaha ya, X1 sebesar 22.500 ya. Nah, kalau sekilas kita lihat bahwasanya terjadi penurunan piutang dari 23.250 ke 22.500 kan gitu. Nah, tetapi konteks pembahasan kita adalah di tahun 19 X1 yang ini. Ya, ini menjadi pembahasan kita. Jadi, nah tadi dikatakan ketika kita memverifikasi dari laporan neraca turun ke buku besar. Nah, sekarang kita lihat buku besarnya. Nah, buku besar untuk piutang usaha ya. Nah, di sini ya bisa Anda perhatikan pada layar ini ya. Nah, di sini ada saldo awal. Saldo awal ini sebenarnya bersumber dari buku laporan tahun sebelumnya. Hanya ya karena pembahasan kita X1, nah di sini dicantumkan di sini saldo awalnya ya. Jadi Anda perhatikan saldo awal PT Sabun Permai 9 juta, Olindo Jaya 0. Ya, tidak ada. Kemudian PT Mentega Intan 3 juta, PT Minyak Gading 6.750, PT Aroma Sejati 4.500. Sehingga total saldo awal 23.250. Itulah saldo awal. Nah, kalau kita lihat tadi di buku laporan saldo awalnya adalah 23.250 ini ya. Pas sama ya. Oke, jadi rinciannya ini dia ya. 23.250 saldo awal. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya untuk buku besar piutang usaha X1 ya memiliki ya saldo akhirnya bisa kita lihat ya
Dan itu yang mau kita lakukan nantinya. Nah, kemudian setelah kita lihat buku besar, ya. Nah, di mana di buku besar debit untuk Januari, ya, 32 juta. Kreditnya 6.200.000, kan gitu. Ya. Nah, secara di laporan neraca itu secara total 1 tahun. Di buku besar itu dirinci per bulan, ya, per bulan. Oke. Nah, di buku besar ini ya dirinci setiap bulan. Tadi di laporan neraca itu tahunan, kan gitu. Ya. Nah, kemudian kita ingin menelusuri, kita ingin memverifikasi kebenaran bahwasanya untuk debitnya 32 juta, untuk kreditnya 6.200.000 sehingga dapat saldo bulanan sekian, kan gitu. Itulah verifikasi. Ya. Nah, sekarang piutang muncul itu karena ada penjualan secara kredit. Piutang berkurang itu karena ada pelunasan, itulah di kredit, ya. Berarti terjadi pelunasan. Di debit munculnya piutang itu karena ada penjualan secara kredit. Ya, penjualan secara kredit. Nah, sekarang ketika kita nanti memverifikasi, bagaimana cara kita memverifikasi untuk yang debit? Debit itu dapat kita lihat dari buku penjualan. Ya, sedangkan kredit dapat kita lihat dari jurnal kas dan bank. Nah, di sini di buku besar bahwasanya 32 juta ini adalah gabungan dari beberapa debitur PT Citra No Mention, ya. Beberapa debitur PT Citra No Mention. Artinya berapa banyaklah, ya, PT Citra No Mention menjual ke kliennya. Kliennya itu adalah debiturnya. Ya, itu dia. Jadi 32 ini sudah terdiri dari berbagai debitur. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat debiturnya PT Citra No Mention? Maka dapat kita lihat dari buku penjualan. Nah, di buku penjualan kita lihat ada PT Mentega Intan, ada Aroma Sejati, Minyak Gading, Sabun Permai, Olindo Jaya, Aroma Sejati, dan seterusnya sampai bulan, ya, dari bulan Januari. Kita lihat dari bulan Januari, ya, ini Januari sampai Desember. Kita perhatikan ini berapa banyaklah debitur PT Citra No Mention, kan gitu. Silakan Anda periksa, silakan Anda lihat catatan yang dilakukan oleh PT Citra No Mention. Berapa banyak debiturnya, ya? Silakan Anda cross check dari bulan Januari sampai bulan Desember, ya. Ini akan ada berulang-ulang, kan gitu. Tentunya yang dikatakan debitur itu adalah contoh ada minyak gading. Minyak gading bisa saja berulang-ulang, tetapi itu satu kita hitung debiturnya, ya. Silakan Anda cross check. Oke. Nah, itulah dia nanti untuk menelusuri daripada debiturnya, ya. Nah, tadi dikatakan debit ini terjadi penjualan, maka kita lihat di buku penjualan. Kredit ini dapat kita lihat dari, ya, buku harian kas bank, ya, jurnal kas bank. Nah, ini juga nanti kita lihat kalau ada di kas, ada di bank, maka kita jumlah untuk 1 bulan yang sama, ya. Nah, kembali kita ke slide pembahasan. Oke, itu dia tadi verifikasi. Nah, dikatakan di sini dalam memverifikasi saldo piutang usaha, bandingkan kesesuaian saldo piutang usaha di neraca dengan saldo di buku besar dan penjumlahan buku pembantu piutang. Ini tadi seperti yang di tes substantif. Ini saya ulang kembali. Dari neraca, buku besar, buku pembantu piutang. Nah, pada klien kita, buku besar pembantu piutang tidak ada. Itu yang kita mau lakukan ketika kita memverifikasi. Kita akan membuat hasil verifikasi setiap debiturnya. Ya, setiap debitur. Nah, ini dia tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi yang di neraca itu adalah saldo akhir piutang, ya. Nah, berikutnya, ya, kita siapkan kertas kerja kita, ya. Nah, tadi sebelumnya bahwasanya jumlah debiturnya itu ada ini, ya.
Nama-nama debiturnya ada PT Sabun Permai, ada Olindo Jaya, ada Mentega Intan, Minyak Gading, dan Aroma Sejati. Ada 5 debitur. Ada 5 yang mau kita verifikasi. Setiap verifikasi, satu debitur itu membutuhkan 3 kolom. Berarti untuk keseluruhan kita membutuhkan 15 kolom kertas kerja. Ya, maka kertas kerja yang kita siapkan ini dia. Ya, yang 16 kolom. Ingat, kertas kerja itu tidak ada yang ganjil melainkan yang genap. Ya, ada yang 4 kolom, 8 kolom, 10 kolom, 12 kolom, dan 16 kolom. Ya, oke. Nah, ini dia yang 16 kolom. Nah, nantinya kita akan menggunakan 15. Ya, berarti ada 1 kolom kosong. Nah, mohon Anda perhatikan cara pekerjaannya. Ya, pengerjaannya silakan Anda perhatikan. Nah, ini dia. Ini saya ambil sampel. Ya, nanti silakan Anda isi ini seperti biasa nama perusahaan PT Citra No Mention, itemnya ikhtisar mutasi piutang usaha. Ya, itemnya silakan Anda buat ikhtisar mutasi piutang usaha. Periode seperti biasa, ya. 31 Desember 19 X1. Ya. Nah, kemudian di sebelah kanan, ya, ada nomor KKP. Silakan Anda buat seperti yang minggu lalu kita bahas, pertemuan sebelumnya. Bagaimana cara membuat KKP? Tentunya komponen-komponen neraca itu nomor berapa, kemudian yang kita bahas piutang usaha nomor berapa, silakan Anda buat di sini nomor KKP. Kemudian koma untuk kegiatan yang pertama, tentunya 1 nanti Anda buat. Nah, ini Anda isi ketika sudah selesai keseluruhan proses audit pada kertas kerja Anda. Oke, kembali ke sini. Nah, di sini saya mau ambil contoh untuk sabun permai. Ya. Nah, ini dia waktu, tanggal, bulan, keterangan PT Sabun Permai debit, kredit, saldo. Nah, debitnya dapat kita lihat ya, muncul piutang karena ada penjualan secara kredit. Ya. Nah, kemudian di kredit ini terjadi pelunasan piutang. Ya, data ini dapat kita lihat dari jurnal kas. Sedangkan debit dari ya, buku penjualan. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung saldo akhir bulanan, ini sama dengan saldo awal ditambah debit dikurang kredit, ya. Oke. Nah, kemudian silakan Anda buat saldo awal untuk sabun permai itu dari buku besar. Dapat kita lihat di buku besar saldo awal sabun permai 9 juta ini. Ya, 9 juta. Oke. Silakan Anda isi ke kertas kerja kita. Ya, 9 juta ini dia, ya. Kemudian oke, Januari untuk sabun permai, ya. Nah, ini dapat kita lihat dari buku penjualan sabun permai. Kita lihat buku penjualan. Ya. Buku penjualan untuk Januari. Ya, untuk Januari ini dia. Nah, kita lihat sabun permai ada berapa transaksi dalam 1 bulan. Selama bulan Januari ada berapa transaksi untuk sabun permai. Nah, kita lihat tanggal 5 Januari ada transaksi. Nilai penjualannya 4.800.000. Kemudian ada lagi pada tanggal 30 Januari. Transaksi 6.400.000. Nah, kita lihat tidak ada lagi untuk Januari, berarti selama bulan Januari ada 2 transaksi untuk sabun permai. 4.800.000 dan 6.400.000. Kalau kita jumlah, ini sama dengan 11.200.000. Maka inilah dia, 11.200.000. Kita tuliskan dia di sebelah debit. Ya, sebelah debit. Kemudian kredit dapat kita lihat di jurnal kas bank. Terjadi pelunasan, dicatat ya. Nah, kita lihat di sini jurnal kas bank bulan Januari, ya. Bulan Januari, ini bulan Januari, ya. Nah, kita lihat piutang usaha. Ini yang Anda perhatikan, piutang usaha. Ya. Piutang usaha Mentega Intan hanya 1 ada, ya. Hanya 1 untuk kas. Berarti secara tunai Mentega Intan membayar, kan gitu. Nah, kita lihat di sini tidak ada dia sabun permai, kita lihat ke bawah dari jurnal bank. Artinya
Sabun Permai membayar melalui transfer bank. Ya, nah kita lihat di sini bahwasanya Sabun Permai ada berapa transaksi? Satu, tanggal 1 terjadi pelunasan, ya. Ada 2 ya, 4.800.000 dan 9 juta. Sehingga total kalau kita jumlah ya 4.800.000 tambah 9 juta sama dengan 13.800.000. Nah, inilah dia ya, 13.800.000. Kemudian menghitung saldo, ini sama dengan saldo awal ya, saldo awal tambah debit kurang kredit, itulah saldo akhir bulanan. Rumusnya ini tadi ya. Saldo akhir bulanan, saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Nah, untuk bulan Februari ya juga sama ya. Debit itu buku penjualan. Kita lihat buku penjualan Sabun Permai. Ya, bulan Februari. Oke. Nah, bulan Februari hanya ada satu transaksi Sabun Permai. 4.800.000. Maka kita buat di sini 4.800.000. Ini ya. Nah, kreditnya terjadi pelunasan. Kita lihat. Berarti dari jurnal kas dan bank. Jurnal kas dan bank. Ini dia. Bulan ya, Februari. Ini dia Februari. Silakan kita perhatikan ya. Nah, bahwasanya untuk pelunasan piutang membayar tunai, ternyata ada Sabun Permai 6.400.000. Nah, kita lihat di bank. Ada nggak dia membayar melalui bank? Ya, melalui bank. Nah, ternyata Sabun Permai juga ada. Dia membayar secara tunai ke perusahaan dan juga mentransfer melalui bank. 4.800.000 dan ya melalui bank 4.800.000, sedangkan tunai dibayar sebesar 6.800.000. 6.400.000 ditambah ya 4.800.000 ya. 4.800.000 ditambah 64 berarti 12.200.000 ya, 12.200.000 pelunasan dari Sabun Permai pada bulan Februari. Maka di sini di kreditnya 12.200.000. Kemudian menghitung saldonya saldo bulanan ya, saldo akhirnya sama. Saldo awal bulan bulan Februari itu bersumber dari Januari. Berarti 6.400.000 tambah 4.800.000 kurang dia 11.200.000 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, silakan Anda lakukan langkahnya seperti ini sampai dia bulan Desember. Ya, sampai bulan Desember inilah saldo akhir. Ya. Nah, ini saya hitung, saya peroleh ini dia ya. Diperoleh saldo akhir 12 juta. Kemudian total ya, total 114.100, kreditnya 111.100.000 sehingga saldo akhirnya 12 juta. Ini sama. Ini harus sama. Kalau berbeda berarti ada yang salah ya. Nah, kalau sudah selesai sampai bulan Januari Anda total ya. Kemudian Anda berikan legenda di sini saldo awal ya, legenda verifikasi dan saldo akhir ya. Saldo akhir. Silakan Anda berikan legenda verifikasi ya. Saya tidak tunjukkan ya. Nah, silakan Anda buat legendanya karena minggu lalu sudah saya praktekkan. Silakan Anda implementasikan. Ini sengaja saya kosongkan. Silakan Anda berikan legenda verifikasi saldo awal dan saldo akhir. Kemudian ini juga, ini penjumlahan ke bawah ada legenda. Silakan Anda berikan legendanya. Ya, kreditnya juga demikian. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa berikan keterangan legenda. Berarti ada 2 penggunaan legenda di sini, verifikasi dan penjumlahan ke bawah. Itu dia ya. Nah, langkah berikutnya silakan Anda lakukan untuk Olindo Jaya, sabun ya. Apa aja tadi? Ya. Olindo Jaya, mentega intan, minyak gading, aroma sejati, silakan Anda lakukan langkahnya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, itu tugas Anda, silakan Anda selesaikan ya. Jadi langkah pertama dari audit program sudah selesai ya. Maka Anda isilah ketika sudah selesai verifikasi, silakan Anda isi audit program Anda. Nah, kalau sudah selesai silakan Anda buat di sini ya,
9 Romawi, koma berapa ini untuk piutang, koma 1 kan gitu. Tentunya ini kegiatan pertama 1. Kemudian di sini Anda buat, Anda parah atau tanda tangan. Kemudian kapan Anda selesaikan? Anda buat di sini tanggalnya. Ya, silakan Anda buat tanggal berapa. Oke. Nah, itulah dia yang pertama Anda lakukan. Oke. Nah, yang kedua, saya mau jelaskan yang kedua, lakukan prosedur analitis. Ya, lakukan prosedur analitis. Kita lihat penjelasannya. Nah, prosedur analitis untuk piutang usaha, bandingkan perputaran piutang, rasio piutang terhadap aktiva lancar, dan rate of return terhadap penjualan bersih untuk tahun 19X1 dengan 19X2. Untuk fluktuasi atau perkembangan menyolok, cari relevansi dari akun yang terpengaruh. Artinya di sini kita melakukan analisis, ya, kita melakukan analisis, ya, yang terpengaruh itu maksudnya kalau terjadi penurunan, kalau terjadi kenaikan, maka kita akan menelusuri apa penyebab naik turunnya. Nah, itu dia ya, kita telusuri. Nah, itu yang mau kita lakukan. Perhatikan cara melakukan prosedur analitis piutang usaha. Nah, langkahnya seperti ini. Ini contoh saya buat, silakan nanti Anda lanjut berikutnya. Ya. Nah, di sini nama perusahaan seperti biasa, itemnya silakan Anda buat, ya. Prosedur analitis piutang usaha. Periode seperti yang biasa, periode. Nomor KKP, silakan Anda buat nomor KKP ini, ya. Setelah Anda buat, maka koma, ini kegiatan yang kedua. Ya, kegiatan yang kedua. Karena yang pertama verifikasi, yang kedua prosedur analitis piutang usaha. Silakan Anda buat. Nanti kalau sudah selesai Anda kerjakan ini, Anda buat di sini disiapkan oleh tanggal. Tanggal berapa Anda selesaikan prosedur analitis piutang usaha ini. Nah, yang pertama saya mau jelaskan, ya, untuk piutang, perputaran piutang, rumusnya adalah total penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Ya, total penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Itu dulu. Anda catat, silakan. Kemudian untuk mencari rasio piutang terhadap aktiva lancar, ya, piutang usaha dibagi total aktiva lancar. Ya. Piutang usaha dibagi total aktiva lancar. Ya, dikali 100%. Oke. Jadi rasio piutang terhadap aktiva lancar, piutang usaha dibagi total aktiva lancar kali 100% karena satuannya persen, ya. Kemudian rate of return, laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Laba bersih dibagi total penjualan kali 100%. Itulah dia rumus untuk setiap, ya, rasio yang mau kita gunakan. Kemudian, ya, kita implementasikan, ya. Nah, sebelum kita menghitung perputaran piutang, kita hitung dulu rata-rata piutang usaha. Karena tadi untuk menghitung perputaran piutang, penjualan dibagi rata-rata piutang, kan gitu. Maka di sini rata-rata piutang untuk X0 ini sama dengan, ya, piutang usaha sekarang ditambah piutang usaha sebelumnya dibagi pembagi. Pembagi itu berapa tahun, kan gitu. Nah, di sini untuk X0 karena itu tahun pertama, berarti piutang usaha yang sekarang itu adalah tahun pertama, 23.250 ditambah 0 dibagi 1 karena masih 1 tahun. Sehingga diperoleh rata-rata piutang usaha X0 23.250. Kemudian menghitung rata-rata piutang untuk X1, piutang sekarang tahun X1 22.500 ditambah piutang sebelumnya 23.250. Dibagi ada berapa tahun pembaginya? Ada 2 tahun. Maka diperoleh 22.875.000, ya. Itulah dia rata-rata piutang X0 X1. Sekarang kita hitung perputaran piutang. Ya, perputaran piutang. Nah, rumusnya
total penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Maka kita lihat di sini penjualan untuk X0. Kita lihat di laporan keuangannya. Ya. Penjualan. Ya, laporan laba rugi. Nah, di sini penjualan untuk X0 ya. Untuk X0 sebesar 678 juta. Untuk X1 582.200. Total penjualan ya. Total penjualan. Sedangkan piutangnya tadi sudah kita tunjukkan di laporan neracanya 23.250 dan 22.500. Oke. Nah, kembali kita ke data tadi. Nah, di sini total penjualan untuk X0 678 juta dibagi 23.250 yang kita hitung tadi ya, Oke, ini dia 23.250. Oke. Maka diperoleh 29,16x atau 29,16 kali. Kenapa kali? Karena perputaran. Berapa kalilah perputaran piutangnya? Kan itu. Sebanyak 29,16 kali. Untuk X0. Sedangkan X1, ya ini X1. Ya. Untuk X1, 582.200 dibagi 22.875. Maka diperoleh 25,45 kali. Sehingga antara X1 X0 ya diperoleh selisihnya 3,71 kali. 3,71 kali ini mengalami penurunan. Kenapa? X0-nya 29, X1-nya 25,45. Berarti ada penurunan sebesar 3,71 kali ya. Nah, inilah yang mau kita analisis. Ya, ini mau kita analisis. Kenapa bisa terjadi penurunan 3,71 kali? Apa sih penyebabnya? Kan gitu. Nah, tentunya kita lihat ya, analisis yang kita lakukan adalah kita lihat penjualannya mengalami kenaikan, turun atau naik kan gitu. Piutangnya turun atau naik. Ya. Nah, kita hitung berapa dia penurunan daripada piutang, berapa penurunan daripada penjualan. Nah, di sini untuk menghitung rasio penurunan ya, turun naiknya piutang sama dengan piutang usaha sekarang bandingkan dengan piutang usaha sebelumnya dibagi dengan piutang usaha sebelumnya kali 100%. Nah, di sini 22.500 tahun sekarang X1 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 23.250 dibagi tahun sebelumnya 23.250 kali 100% diperoleh 3,23%. Turun. Ya, turun. Kenapa? Karena 22.500 itu lebih kecil dibanding 23.250. Ya. Nah, rasio naik turunnya penjualan juga demikian. Penjualan sekarang bandingkan penjualan sebelumnya dibagi penjualan sebelumnya kali 100%. Nah, penjualan sekarang 582.200 dibanding dengan 678 juta dibagi 678 juta kali 100%, maka diperoleh 14,13%. Nah, inilah yang mau kita analisis. Ya, penurunan penjualannya 14,13%. Diikuti juga penurunan piutang sebesar 3,23%. Maka, ya, kita tuangkan ke kertas kerja kita. Nah, kalau sudah selesai Anda hitung ini, yang ini, maka tuangkan ke kertas kerjamu yang ini. Sekali lagi, jangan langsung Anda isi ini ya. Hitung dulu, baru Anda isi ke tabel. Hitung dulu, baru Anda isi ke tabel. Ya, kemudian selisihnya 3,71 kali turun. Kemudian analisisnya, ini yang perlu Anda perhatikan. Penurunan perputaran piutang usaha sebesar 3,71 kali diakibatkan karena penurunan penjualan sebesar 14,13% dengan diikuti oleh penurunan piutang usaha sebesar 3,23%. Itulah analisisnya. Ya, silakan Anda lakukan. Demikian juga untuk rasio piutang terhadap aktiva lancar. Ya, analisisnya Anda lihat dari rumus Anda. Tentunya kalau dia rasio piutang terhadap aktiva lancar, nah piutangnya turun atau naik? Aktiva lancarnya turun atau naik? Kan gitu. Silakan Anda analisis. Demikian juga rate of return. Silakan Anda lakukan. Sekali lagi, hitung dulu di bawah tabelmu, buat perhitungannya, baru tuangkan ke dalam tabel.
Ya. Nah, kalau sudah selesai ini, maka Anda berikanlah di sini disiapkan oleh tanggal berapa Anda selesaikan. Ya. Kemudian untuk kegiatan nomor 2, silakan Anda tuangkan ke audit programmu. Nah, ya, kalau sudah selesai maka tuangkan di sini. Nomor referensi KKP berarti 9 Romawi 1 berapa itu, koma 2. Kemudian di sini tanda tangan baru tanggal. Kalau sudah selesai ya. Oke. Nah, itulah kegiatan yang kedua yang Anda lakukan. Nah, yang ketiga yang Anda lakukan, ya, perhatikan kita lompat ke nomor, ya, nomor 5, ya, dan nomor 7. Ya, ini sama-sama melakukan pouching, ya. Lakukan pengujian visa batas penjualan. Yang nomor 7, telusuri pouch. Oke, berikutnya, ya, yang kegiatan ketiga yang akan Anda lakukan adalah audit program nomor 4. Telusuri pouch, ya, piutang usaha yang tercatat dengan dokumen pendukung. Ya, jadi kita hanya mempouching, ya. Jadi sebenarnya begini, di dalam prakteknya sebenarnya Anda mempouching itu debit kredit. Tetapi karena ini masih proses belajar, waktu juga singkat, maka yang kita pouching itu hanya di sebelah debit saja, ya. Dan itu juga sampelnya seperti kas bank, kita hanya mempouching Januari, Juli, Desember, ya. Nah, cara melaksanakannya sama seperti kas bank. Silakan Anda telusuri dari laporan ke buku besar, buku harian, ya, kas bank, itu yang minggu lalu. Kalau ini dia piutang usaha, ya, piutang usaha. Ya, tentunya dari buku penjualan. Kemudian dari jurnal kas bank, ya, silakan Anda cek, telusuri. Kalau sudah Anda telusuri, maka Anda berikanlah legenda pouching di Januari, Juli, Desember sebelah debitnya. Oke, jadi nanti silakan Anda buat legenda pouchingnya Januari, kemudian, ya, bulan Juli, ya, silakan Anda berikan, ya, legenda pouching, kemudian Desember, ya, juga begitu, silakan Anda berikan legenda pouchingnya. Nah, saya kira pertemuan ke-6 ini, ya, ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama memverifikasi, yang kedua prosedur analitis, yang ketiga melakukan pouching. Ya, silakan Anda selesaikan ini, ya. Terakhir Anda upload, ya, pada hari, ya, Sabtu, ya, pada hari Sabtu pukul 21 WIB. Sabtu ini, ya, Sabtu ini tanggal 31 Desember, ya. Tanggal 31 Oktober, sorry. Tanggal 31 Oktober 2020 pada pukul 21 WIB atau jam 9 malam terakhir Anda upload di Google Classroom kita. Ya. Nah, ini merupakan, ya, pekerjaan yang akan Anda lakukan dengan waktu yang singkat. Ya, silakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang tidak Anda mengerti, silakan Anda tanya. Yang Anda upload kertas kerjamu ini, ya. Kemudian lembaran prosedur analitis dan audit programmu. Ya, jadi ada 3 yang Anda upload di GC, ya. Nah, saya akan memonitor pekerjaan Anda. Sekali lagi, mohon Anda ikuti penjelasan daripada materi kita mulai dari awal hingga selesai penjelasan materi kita ini. Ya, karena kalau Anda tidak menyimaknya, Anda tidak akan paham apa yang akan Anda lakukan. Saya kira cukup pertemuan kita. Selamat malam.